Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tadi. Faya'dhumu tahassuruhu idza nadhara ilal farigati. Maka besarlah oleh kesedihannya, penyesalannya. Idza nadhara bila melihat ia kepada gudang yang kosong. Alla yakuna amala fiha bi ta'atillah. Bahwa tidak ada ia itu beramal ia padanya. Padanya waktu yang kosong. Gudang yang kosong, waktu yang kosong. Beramal dengan taat kepada Allah. Fayajiduha mamlu'atan nuran, maka mendapati ia akannya gudang akan yang penuh cahaya. Andaikan ya, jam-jam yang dia hidup di dunia tadi diisi dengan kebaikan, di akhirat kelihatan gudang penuh cahaya. Masya Allah. Nah itu Ustaz. Dikit lagi. Wa ammal lati yajiduha mamlu'atan dzulmatan. Adapun bermula allati. Allati sini jam tadi, jam yang dibentuk jadi gudang atau lemari. Adapun bermula allati yang mendapati ia akannya allati akan penuh kegelapan. Kalau qudhiya alaihi, maka jikalau ditakdirkan kepada dia bahwa mati ia ketika melihat kepadanya gudang, minal asafi dari sedih dan hasrati penyesalan lamata sungguh mati ia. Ini maknanya ketika kita melihat waktu di dunia yang kita isi dengan maksiat, kelihatan gudang penuh kegelapan, andaikan kita bisa mati, pengen mati. Itu sedih dan menyesal. Ghaira annahu la mauta fil akhirah. Melainkan bahwa sungguh hal dan sya'n itu tidak ada kematian di akhirat. Nah, gantian langsung. Ayo Ustaz Ilham lanjut. Mana Ustaz Ilham? Ada Ustaz Ilham. Ustaz Irwan. Baca Ustaz Irwan. Guru yang artinya ya? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Fal amilu bi ta'atillah yakunu fiha farhan mugtabatan ala dawami yazidu farhahu waqtibatuhu ala ala umarril ayami wal amilu bi ma'siyatillahi tarihun magmumun la yuzalu yazdadu tarhahu wa ghammahu ila ghairi nihayatin. Pakhtara ya. Pakhtara li nafsika rahmakallahu ma damat fi daril ikhtiyari ma yanfa'uha wa yarfa'uha fa innaka law qad mutta kharaju kharaju kharajul amri anil ikhtiyarika. Biasa. Ustaz bisa lihat kamu enggak? Coba bantu lihat tarihun Ustaz apa artinya? Sedih bukan? Tarihun. Lupa saya. Sedih, kesusahan. Susah, sedih ya. Fal'amilu bi ta'atillah yakunu fiha farahan mughtabitan ala dawam. Maka bermula orang yang beramal dengan taat Allah itu ada ia di akhirat. Itu yang gembira lagi mughtabitan. Merasa beruntung ala dawam selama-lama. Yazidu farhuhu waqtibatuhu. Bertambah-tambahlah kegembiraannya dan keberuntungannya ala mamaril ayam di atas berlalunya hari-hari. Dia sepanjang waktu. Gembira di akhirat. Kalau semua waktu di dunia kita isi dengan taat. Wal amilu bi maksiatillah bermula orang yang beramal dengan maksiat kepada Allah itu tarihun. Apa tadi Ustaz? Sedih, gelisah, Gundahan, gundah. kesedihan. Ya, sama maghmumun eh. Tarihun maghmumun itu sedih, gundah gulana, galau. La yazalu yazdadu tarhuhu. Yang senantiasalah bertambah-tambah kesedihannya wa ghammuhu dan kedukaannya ila ghairi nihayatin hingga tanpa batas, tanpa akhir. Fakhtar li nafsika, maka pilih olehmu untuk dirimu. Rahimakallah, semoga merahmati akan kamu oleh Allah.
Madum fi daril ikhtiar, maka pilih olehmu untuk dirimu selama adalah engkau itu di dalam negeri pilihan di dunia. Apa yang kamu pilih? Ma yanfa'uha, sesuatu yang memberi manfaat ia akannya, akannya akhirat. Wa yarfa'uha, dan ma yang bisa mengangkat ia diri, kembali ke diri. Pilih olehmu bagi dirimu selama adalah engkau itu di dalam negeri pilihan di dunia. Akan apa engkau pilih? Mayan fa'uha, sesuatu yang memberi manfaat ia akannya diri. Wa yarfa'uha, dan mengangkat ia akannya diri. Fa'innaka law qad mutta, karena sungguhnya engkau, jikalau sungguh engkau telah mati, kharajal amru an ikhtiyarika. Keluarlah oleh urusan itu dari pilihanmu di akhirat, nggak bisa lagi memilih. Nah, itu Ustaz. Hmm, Masya Allah. Nah, itu Ustaz. Ustaz kah lanjut Ustaz? Satu alinea, satu alinea. Ya. Kejar target nih. Wa wabadir tasuh wala tasuh fa inna taswifa syarrun wal insanu mu'arradun li afatin wa syawagilin katsiratin. Qala sallallahu alaihi wasallam iktanim khamsan qabla khamsin syababuka qabla haramika wasihatuka qabla saqamika wa faraguka qabla syughlika wa ghanaka qabla faqrika wa hayatuka qabla mautika. Wa qala alaihi salatu wassalam badiru bil a'mali salihati qabla an tusghalu wasilu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Badir wala tusawif. Dan bersegeralah kamu wala tusawif, dan janganlah kamu menunda-nunda. Fa inna taswifa syarrun. Karena menunda-nunda itu keburukan. Wal insanu mu'arradun li afatin wa syawaghila kasirat. Dan wal insana juga boleh kita ataf. Karena menunda-nunda itu keburukan, dan karena manusia itu mu'arradun. Itu didatangkan bagi penyakit-penyakit. Mu'arad berpeluang untuk terkena penyakit. Katanya mumpung masih sehat, jangan menunda. Bersegeralah kamu dan janganlah kamu menunda, karena menunda itu keburukan, karena bahwa sungguh manusia itu mu'arradun, yang didatangi bagi penyakit-penyakit, wasyawagila kasiratin, dan bagi kesibukan-kesibukan yang banyak. Nah itu. Kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan olehmu akan yang lima sebelum yang lima. Manfaatkan olehmu. Jadikan olehmu lima perkara sebagai ghanimah. Manfaatkan olehmu akan lima sebelum lima. Syababaka qabla haramika. Tabadalah khamsan. Mudamu sebelum tuamu. Sihataka qabla sakamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Faragaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum fakirmu. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi berkata, Badiru bil a'mali sholihah. Bersegeralah kamu dengan melakukan amal-amal yang soleh. Qabla an tushghalu, sebelum kalian disibukkan. Sebelum bahwa kalian disibukkan. Wasilul ladzi bainakum. Sambung olehmu akan alladzi yang ada ia antara kamu dan antara Tuhanmu. Bikasrati dzikrikum lahu, dengan banyak mengingatnya kamu baginya Allah. Sambung hubungan dengan Allah dengan banyak berzikir kepadanya. Ya, lanjut Ustadz Irwan. Kita bertiga doang nih, nggak ada lagi kayaknya. Ada Ustaz Ilham. Ya. Ustaz Irwan dulu, ntar Ustaz Ilham. Ustaz Ilham lagi siap-siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ini bab apa, Bu? Sibab tulul amal Ustaz di depannya. Bab tulul amal ya? Nah, belum ketemu. Belum. Kita lihat layar aja Ustaz. Terus lanjut.
Lanjut, قال lanjut. Nah. عليه الصلاة والسلام نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قلت فالمغمون فيهما من أوتيهم أو من أوتيهما فعسى صحيحا فارغا ينفق صحته وفراغه في الغفلة والمبتلات والبطلة أو في معاناة أو في معاناة Mu'anah. الأسغال Mu'anah. أو في المعاناة الأسغال دنو دنيا دن Dunyawiyat. دنيويات dan dunyawati المهل الملهيات عن ذكر الله وعن الأعمال الصالحات وإنما يستبين له أنه مغمون بعد الموت حين يعاين يا Ainu, fi'il mudhari'. حين يعاين ما فاته من الدرجات العلى التي لو أنفق في طلبها صحته صحته وفراغه لنالها. Gitu ya, San. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Bermula dua nikmat itu eh, dilalaikan, ya kan? Apa namanya? Bukan dilalaikan, kita artikan maghbun. Diperdaya, ya. Diperdaya. Bermula dua nikmat itu diperdaya, eh, ditipu, membuat tertipu, terpedaya pada keduanya dua nikmat akan kebanyakan dari manusia, yakni as-sihhat wal farag, kesehatan dan waktu luang. Ada dua nikmat yang membuat orang kadang lupa gitu ya. Rugi, maghbun, tidak beruntung. Tahu apa arti yang bagus, Ustaz? Ya. Qultu, aku berkata, fal maghbunu fihima man utihima. Maka bermula orang yang tertipu, tertipu. Ya. Maka bermula orang yang tertipu pada keduanya dua nikmat itu orang utihima yang diberikan akan dianya orang akan keduanya dua nikmat tadi. Dia dapat sehat dan waktu luang. Fa'asya sahihan farigan, maka hidup dia dalam keadaan sehat lagi luang, yunfiqu sihatahu wa faraghahu, yang menginfakkan ia akan kesehatannya dan waktu luangnya fil ghafalati wal batalan, dalam kelalaian dan pengangguran. Nah, ini yang tertipu berarti. Enggak, bukan celaka, bukan. Cuma tertipu aja. Waktu kosong, kesehatan dia enggak menggunakan untuk taat. Enggak juga untuk maksiat. Enggak. Tapi untuk kelalaian, hal-hal nganggur santai-santai. Nah, ini namanya tertipu. Kalau dia menggunakan untuk maksiat, ini bukan tertipu lagi, celaka. Ya, maghbun, tidak beruntung maknanya. Ribnun. Au fi mu'anatil asyghalid dunyawiyatil mulhiyati an dzikrillah wa anil a'malis shalihah. Atau menginfak ia akan kesehatannya, waktu luangnya dalam uh, menghadapi, mu'anah itu menghadapi dengan lelah, dalam melakukan kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikan dari mengingat Allah dan dari amal-amal yang soleh. Wa innama yastabinu lahu, dan hanya saja nyata bagi dia oleh bahwa sungguhnya dia itu maghbun, tidak beruntung atau tertipu. Hanya saja nyata bagi dia oleh bahwa sungguhnya dia itu tertipu ba'dal mauti, sesudah kematian. Hina yu'ainu ma fatahu minad darajatil ula. Ketika melihat ia akan sesuatu yang luput ianya sesuatu, yang luput ianya akannya sesuatu. Ketika melihat ia akan ma yang luput ia akannya ma minad darajatil ula, dari derajat-derajat yang tinggi, derajat yang lau anfaka, yang jika lo menginfakkan ia dalam mencarinya derajat,
apa ya infakkan akan kesehatannya sihatahu wa faragahu dan waktu luangnya lanalah sungguh mendapati ia akannya derajat. Karena dia nggak menggunakan waktu dengan baik, derajat itu dia nggak dapat. Walaupun dapat surganya misalkan. Ustaz. Nah, lebih kurang gitu artinya. Ini saya baca dua baris, nanti dilanjutkan oleh Istailham. Qala Aliun karramallahu wajah, berkata Imam Ali karramallahu wajah. An-nasu niyamun, manusia itu pada tidur. Fa'idha matun tabahu. Bila mereka mati, niscaya mereka terbang. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari yang akan mengumpulkannya Allah akan kamu bagi hari perkumpulan. Zalika yaumut taghabun. Bermula demikian itulah hari taghabun. Apa arti taghabun, Ustaz? Lupa saya. Yaumat taghabun, yaumut taghabun. Hari yang beruntung, orang beruntung, merugi orang merugi. Ada kamusnya nggak usah? Saya nggak ada kamus, HP-nya mati. Ya, sambil kita cari makna dulu, Ustaz. Lanjut Ustaz Ilham. Ustaz Ilham hilang mulu perasaan. Tadi udah ada, nggak ada lagi. Insyaallah. Yaumat taghabun. Hmm. Yaumat taghabun, hari tertipu, yaumal qiyamah. Yaumat taghabun, yaumul qiyamah. Lianna ahlal jannah yaghbinuna fi alanna. Ah, iya. Jadi yaumat taghabun hari kiamat. Hari yang pada hari itu orang beriman merasa beruntung ya, dibanding dari orang kafir. Nah itu yaumat taghabun. Baca Ustaz Ilham. Kenapa keluar masuk Ustaz? Wifi saya rusak tengku aja pakai pakai paket jadi. Masya Allah. Ini hujan karena hujan kali. Siap Ustaz. Lanjut Ustaz. Waqalan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala musannif rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin mar marratin marrat apa nih Marrat. Marrat. marrat bihim lahum yazkarullaha fiha wa dzalika idza ra'au qadara al-fauti bisababil ghuflati fi tilka as-sa'ati min al-qurbi wan na'imi wa amma man an wa wa amma ni mana tuh min tunggu man Man. anfaqa Ya. wa amma man anfaqa sihhatahu wa faraghahu fi ma'asiyillahi ta'ala wa masakhitihi fahuwa khasirun mamqutun wa laysa bimaghbunin ya wa innamal maghbunu man yunfiquha fil batalati wal mubahati وقد يكون معنى الغبن في الصحة والفراغ ألا يعطاهما الإنسان فيبتلى بالأمراض أو الضعف وكثرة الأشغال فلا يتمكن بسبب ذلك من الأعمال الصالحات التي يتمكن منها الصحاء الفارغون فافهم ها هنا قوله تعالى
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي كل خير. Ya tunggu ya. Ya. وفي كل خير فاحرص على ما ينفعك واستعد بالله ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل وإياك ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان قلت Gitu ya, Sen. لأن لو Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi bersabda, "Laisa yatahassaru," tidak menyesali, tidak ada ianya sesuatu itu menyesali ahlul jannah oleh penduduk surga illa ala sa'atin marat, kecuali di atas jam yang lewat ianya jam dengan mereka, lam yadhkurullaha, yang tidak mengingat oleh mereka akan Allah padanya jam, padanya waktu lewat tanpa mengingat Allah, itu yang kita sesali. Wadzalika idza ra'au qadaral faid, bermula demikian itu apabila melihat oleh mereka qadaral faidi, akan kadar yang hilang, nilai yang luput tadi, bisa babil ghaflati fi tilka saati, dengan sebab lalai pada waktu itu, minal qurbi wan naim, dari kedekatan dan nikmat-nikmat. Kedekatan dengan Allah, nikmat hilang dengan sebab kita tidak mengisi waktu. Wa amma man anfaqa sihata, adapun orang-orang yang menginfaknya akan kesehatannya, wa faragahu, dan waktu luangnya, fi ma'asillah, dalam kemaksiatan kepada Allah, wa masakhitihi, dan dalam hal-hal yang dimarahi Allah, fahuwa khasirun, maka dianya orang itu merugi, mamkutun, lagi celaka, walaisa bimaghbunin, tidak ada ia itu yang maghbun, bukan terpedaya, tapi terkutuk. Nah, terpedaya sama terkutuk beda, berarti terpedaya lebih ringan daripada terkutuk. Tadi ni'matani maghbunun, terpedaya, atau melalaikan. Maghbun itu orang yang dilalaikan. Ni'matani, dua nikmat yang membuat lalai kebanyakan manusia. Jadi ini khasir, celaka, terkutuk. Adapun orang yang menginfak, ia akan kesehatannya, waktu luangnya dalam maksiat Allah dan kemarahannya Allah, maka dianya orang itu merugi, lagi terkutuk. Walaysa bimaghbun, tidak ada ia itu yang lupa lagi artinya tadi. Tertipu, terpedaya. Ya. Wa innamal maghbunu man yunfiquha fil batalati wal mubahat. Hanya saja bermula si maghbun, yang tertipu atau terpedaya tadi, itu siman yang menginfak ia akannya kesehatan tadi dalam pengangguran dan yang boleh-boleh, bukan yang haram. Waqad yakunu ma'nal ghibnu fi sihhati wal faraghi alla yu'tahumal insana fayubtala bil amradi awid dha'fi wa kasratil asyghal. Kadang-kadang adalah makna ghibnon dalam kesehatan dan waktu luang itu. Ini makna yang berbeda, makna kedua. Makna pertama tadi, kita sehat, kita punya waktu luang, tapi enggak kita isi dengan ketaatan. Makna kedua ini. Kadang-kadang adalah makna ghibn, apa makna terpedaya atau merugi ya, dalam kesehatan dan waktu luang, itu alla yu'tahuma, itu bahwa tidak diberikan, alla yu'tahuma, bahwa tidak diberikan akan keduanya, kesehatan dan waktu luang, akan seinsan. Jadi gini Ustaz, jadi ghibnon ada makna merugi. Dua nikmat yang merugi, yang tidak didapati pada kedua nikmat oleh kebanyakan manusia. Jadi hadis di atas dua cara memaknainya. Bisa arti maghbun, terpedaya, bisa arti ghibnon itu merugi atau dia tidak mendapatinya. Kadang-kadang adalah makna ghibnon dalam sehat dan waktu kosong tadi, itu bahwa tidak diberikan akan keduanya, kesehatan dan waktu luang, akan si manusia, dia nggak dapat. Fayubtala bil amradi, maka diuji akan dia dengan penyakit-penyakit, awit dha'fi, atau dengan kelemahan, kasratil asyghal,
dan dengan banyak kesibukan. Fala yatamakkanu bisababi dzalik, maka tidak berkesempatan ya, tidak mungkin ya bisa babi dzalik dengan sebab demikian, demikian sakit atau banyak sibuk, nggak sempat ia minal a'mali sholihah, dari melakukan amal-amal yang soleh. Soleh allati yatamakkanu minha, yang mungkin darinya amal yang soleh, al asihau al farigun, oleh orang-orang sehat lagi yang punya waktu luang. Bisa juga maknanya seperti itu. Makna ghibnon, dia nggak dapat. Ada dua nikmat yang tidak didapati oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Bisa juga kita sakit, kita sibuk. Fafham hahuna qaulahu ta'ala, maka pahami olehmu di sini akan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin. Melebihkan oleh Allah akan pejuang di atas orang yang duduk. Ajran azima, akan pahala yang besar. Ini orang yang duduk, memang dia nggak bersalah kan? Orang sakit, dia nggak bisa ikut perang. Nah, tapi nggak melakukan dosa. Ini Allah lebihkan pejuang di jalan Allah dibanding orang yang nggak hadir berjuang, akan pahala yang banyak. Berarti ini namanya dia nggak dapat kesehatan, nggak dapat waktu luang. Waqaulahu, dan pahami olehmu akan sabdanya Nabi alaihissalam. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi ta'ala. Bermula orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih suka kepada Allah Ta'ala minal mu'minil dha'ifi, dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, pada tiap-tiap keduanya itu ada kebaikan. Dua-duanya baik kan? Cuma yang kuat lebih baik. Fahros alama yanfa'uka, maka semangatlah kamu, rakuslah kamu terhadap apa saja yang memberi manfaat dia kepadamu. Wasta'in billah, minta tolonglah kamu kepada Allah. Wala ta'jad, janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Fa in ghalabaka amrun, maka jika menguasai akan kamu oleh satu perkara, maka jika mengalahkan akan kamu oleh satu perkara, maknanya jika engkau ditimpa satu perkara, maka yang di luar kendali kita, ghalaba, menguasai akan kamu oleh satu perkara, kamu ditimpa satu perkara yang di luar kendalimu. Fakul, maka katakan olehmu qaddar Allah, ya, takdir Allah, dalam mentakdirkan oleh Allah. Wa masya'a fa'ala, dan apapun yang menghendaki ya Allah, fa'ala, saya berbuat ya Allah. Wa iyyaka walau, hindari olehmu akan lau. Ya, nggak boleh seandainya. Seandainya. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena sungguhnya lau itu membuka ya akan pekerjaan setan. Tapi ini dalam kitab tauhid dibantah. Banyak ulama membantah. Boleh kita menyatakan lau, karena dalam Quran katanya banyak lau. Ya, tapi ini pembahasan lain ya. Tapi di sini masuk juga untuk nasihat ya. Nah, ini siapa lagi? Satu lagi. Ustaz Zainul, tabarukan Ustaz Zainul. Satu alinea Ustaz, kita berhenti di titik 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu lianna laula la yakul la yakulaha fil aktsari illa ajiz kaslan. Ya yufawwitul umurul hasanata inda tamakkuni minha min ajzihi wa kaslihi aw mu'tamidun ala haulihi wa quwwatihi was was wasa'i wasa'ihu Sa'yihi. wasa'ihi wahilati yusabu anahu yanju bihtirazihi wa hirsihi amma qadallahu alaihi wa qad qala alaihi salatu wassalam la yuni hazara min qadar man qadara fata'amala zalika wa am'ana an-nazr fihi fa innahu ma'anal jalil tahtahu ilmun katsir wa ilallahi aqibatul umur. Saya artiin dulu, saya tahu nih itu. Susah kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berkata, kenapa tadi beliau melarang kita membaca andaikan saya nggak ke sono kan? Nggak terjadi ini musibah misal. Jangan lau-lau, karena lau itu membuka ya akan amal setan. Saya berkata, li anna lau la yaquluha fil aktsari. Karena lau itu tidak mengatakan akannya lau pada kebanyakan illa ajidun kaslan, kecuali oleh orang yang lemah lagi malas.
yufawitul umural hasanah, yang meluputkan ia perkara-perkara yang baik, indat tamakkuni minha, ketika mungkin darinya perkara yang baik. Nah, kenapa dia meluputkan? Min ajdihi wa kaslihi, dari lemahnya dan malasnya. Mu'tamidun, kita atah kepada ajidun. Karena Allah itu tidak mengatakan akan nyalau pada kebanyakan, kecuali mu'tamidun, oleh orang yang berpegang ala haulih, kepada upayanya, wa kuwatihi, dan kepada kekuatannya sendiri, wa sa'yihi wa hilatih, kecuali oleh orang yang berpegang kepada usahanya sendiri, wa hilatih, dan kepada triknya sendiri, ya. Dia punya kiat sendiri seolah-olah. Yahsabu annahu yanju bihtirati, mengira ia bahwa sungguhnya dia itu selamat ia dengan terjaganya seseorang. Wahirsihi, dengan kerakusannya selamat, amma kadallah, dari apa yang mentakdirkan oleh Allah kepadanya dia. Waqad qala, padahal sungguh telah bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, la yughni hazara man qadar. Ya. Tidak memadalah oleh hazaru, la yughni hazaru man qadar. Tidak mengayakan, tidak memadai oleh waspadanya. Ini gimana Ustaz? Kenapa hazara man qadar? Yughni hadarun min qadarin, apa ini? Nah ini. La yughni hazaru Atau min qadarin nggak itu? min qadarin mungkin, ya. Iya, Hazarun min qadarin mungkin, ya. Tidak iya. membantu, tidak mengayakan oleh mewaspadai dari takdir. Artinya takdir nggak bisa dihindari. Ya Ustaz. La yughni hazarun min qadarin. Qadar. Nah, qadar. Amantu billahi wa bil qadri. Tapi di sana qadri Ustaz. Qadri khairihi wa syarrihi, kan? Bukan qadari. Iya. Qadar. Qadar. Nah, amantu billahi wa malaikatihi wa bil qadari. Qadari apa qadari Ustaz? Qadari, ya. Qadar. Wabil qadri, wabil qadari, wabil qadari, wabi qadarihi, khairihi wa syarrihi. Gimana bunyi hadis arba'in Ustaz, Wabil lupa. Kadar wabil kayaknya. wabil qadri khairihi wa syarrihi. Kadari Wabil berarti ini qadri. kenapa ada kadar Ustaz nih? Nah, itu. La yughni hadarun min qadarin, min qadarin. Mungkin ada dua lugar Ustaz. Qadarin atau qadarin, ini kita tinggalin dulu Ustaz. Iya, iya. Ini kita lihat nanti gimana cara memaknainya. Intinya ini kesimpulannya kita paham, kan? Artinya kita nggak bisa menghindari takdir. Bolehlah kita melakukan apapun usaha, kan? Tapi kalau memang sudah takdir, ya kena juga. Fata'ammal zalika, maka berpikir olehmu akan demikian, wa am'inin nazara fihi, dan dalami olehmu akan pemikiranmu padanya yang demikian. Fa innahu maknan jalil, karena yang demikian itu makna yang bagus, makna yang mulia, maknanya nggak bisa dihindari dari kadar. Ya, maka bahwa sungguh yang demikian, demikian sabda Nabi ini kelihatan. Itu ada makna yang dalam, makna yang jalil. Tahtahu ilmun kasir, di bawahnya perkataan itu ada ilmu yang banyak. Wa ilallahi akibatul umur, dan kepada Allah itu akibat dari segala perkara. Nah, kita nggak paham juga ini Ustaz singkat. Lima menit lagi Ustaz. Titik di sini Ustaz. Tanggung ini. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita bersua kembali. Kan gitu Ustaz? Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Ya, matiin dulu.